Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal semuanya. Dalam video ini, kita akan mempelajari mata kuliah yang paling seru. Mata kuliah apa ya? Yuk, kita lihat video selanjutnya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita berkenalan dulu yuk. Ternyata dalam membuat video ini melibatkan 4 orang loh. Siapa aja sih? Nah, yang pertama ada Helmia Apriliana, lalu ada Marini Astuti, lalu ada Tasya Aulia, dan yang terakhir ada Tasya Mailia. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Materi yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan sosiologi dan antropologi kesehatan. Apa aja sih yang akan kita bahas? Penasaran kan? Terus lihat ya video ini sampai akhir. Apa aja sih yang akan kita bahas berkaitan dengan sosiologi dan antropologi kesehatan? Nah, kali ini kita akan membahas 5 materi. Yang pertama ada unsur-unsur kebudayaan, yang kedua ada fungsi sistem medis, yang ketiga ada sistem medis sebagai strategi adaptasi sosial budaya, yang keempat ada sistem medis bagian integral kebudayaan, yang kelima ada penyakit yang ditentukan kebudayaan. Penasaran kan? Nah, menurut kalian apa sih unsur-unsur kebudayaan? Lalu fungsi sistem medis itu apa aja sih? Sistem medis sebagai strategi adaptasi sosial budaya maksudnya apa? Sistem medis bagian integral kebudayaan itu apa sih? Nah, semuanya pokoknya 5 materi itu akan dijelaskan sampai video terakhir. Terus pantengin ya, supaya kita bisa menambah ilmu dan wawasan yang lebih luas. See you and stay tuned! Kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang unsur-unsur kebudayaan. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak unsur-unsur kebudayaan itu ada berapa sih? Nah, apa saja yang termasuk ke dalam bagian unsur-unsur kebudayaan? Nah, perlu teman-teman ketahui, unsur-unsur kebudayaan sendiri ada 7 bagian. Apa aja sih? Di video selanjutnya akan kita bahas secara lebih detail dan menyeluruh supaya teman-teman bisa lebih paham. Terus stay tune ya! Unsur-unsur kebudayaan yang pertama yaitu bahasa. Nah, bahasa adalah media bagi seseorang untuk berkomunikasi secara lisan maupun verbal. Suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Ada 2 bentuk bahasa, yaitu lisan dan tulisan. Unsur-unsur kebudayaan yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Unsur ini berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, tubuh manusia. Unsur-unsur kebudayaan yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, dimaknai sebagai sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Organisasi sosial meliputi kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Unsur-unsur kebudayaan yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Teknologi di sini dimaknai sebagai jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota suatu masyarakat, meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan pengumpulan bahan-bahan mentah. Pemrosesan bahan-bahan itu untuk dibuat menjadi alat kerja, penyimpanan, pakaian, perumahan, alat transportasi, dan kebutuhan lain yang berupa benda material. Unsur teknologi yang paling menonjol adalah kebudayaan fisik, yaitu meliputi alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan,
tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Unsur-unsur kebudayaan yang kelima yaitu sistem mata pencaharian hidup. Ini merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem ekonomi ini meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan perdagangan. Unsur-unsur kebudayaan yang keenam yaitu sistem religi. Perpaduan antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Sistem ini meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan. Unsur-unsur kebudayaan yang terakhir yaitu kesenian. Kesenian dapat dimaknai sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Pemetaan bentuk kesenian dapat terbagi menjadi 3 garis besar, yaitu seni rupa, seni suara, dan seni tari. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi sistem medis. Apa saja fungsi dari sistem medis itu? Di video selanjutnya kita akan membahas secara lebih menyeluruh. Fungsi sistem medis yang pertama yaitu rasional bagi pengobatan. Penggunaan obat dikatakan rasional menurut WHO apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup dan dengan biaya yang terjangkau baik untuk individu maupun masyarakat. Fungsi sistem medis yang kedua yaitu penyakit menjelaskan mengapa. Sistem teori penyakit tidak hanya mendiagnosis sebab penyakit dan memberikan pengobatan yang logis untuk penyembuhan, tetapi juga menjelaskan mengapa penyakit tersebut dapat menyerang seseorang dengan menjelaskan tentang apa yang telah mengganggu hubungan sosial si pasien, atau apakah adanya gangguan keseimbangan alam yang terjadi pada pasien. Hal ini guna memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk mengetahui penyebab penyakitnya, agar dapat melakukan upaya-upaya agar penyakitnya tidak kembali. Fungsi sistem medis yang ketiga yaitu penyakit berperan dalam memberi sanksi dan dorongan norma-norma budaya, sosial, dan moral. Dalam hal ini, penyakit dilihat sebagai ganjaran bagi tingkah laku yang tidak baik atau tidak disukai. Hal itu merupakan akibat dari tingkah laku yang menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku dalam hubungan antar pribadi, baik sesama manusia atau antara manusia dengan makhluk lain yang bukan manusia. Nah, ada juga fungsi sistem medisnya sebagai penyakit juga berperan dalam dorongan norma-norma budaya sosial dan moral. Psikiater John Cote menyatakan dalam sanksi atas ketidakkesepakatan sosial di kalangan penduduk asli Australia, di mana timbal balik antara dominasi submisi digunakan oleh para dukun pribumi sebagai suatu dorongan menuju kesepakatan sosial. Dukun mengatakan sesuaikan diri atau kamu akan menjadi sakit. Ia memaksakan para pembangkang pada tindakan yang kompromistis supaya kelompok kekerabatan tersebut dapat hidup bersama secara lebih baik. Fungsi sistem medis yang keempat yaitu penyakit dapat memberikan rasional bagi pelaksanaan konservasi atau perlindungan alam. Hal ini dapat dilihat di kalangan tertentu, misalnya kalangan pemburu orang-orang Indian Tucano di daerah Amazon Columbia. Mereka tidak boleh sembarangan memburu dan untuk melakukan perburuan mereka harus mentaati beberapa peraturan tertentu dari sang penguasa yang ditakuti oleh orang-orang Tucano. Mereka mempercayai bahwa hewan buruan dapat melakukan tindakan balasan terhadap para pemburu
dengan mengakibatkan penyakit di kalangan penduduk desanya. Dengan demikian, hal tersebut menekankan pemburu agar membunuh hewan apabila makanan diperlukan. Kepercayaan-kepercayaan terhadap penyakit jelas menghasilkan konservasi yang baik bagi pelaksanaan perburuan. Fungsi sistem medis yang terakhir yaitu penyakit dapat mengatasi agresi. Dalam masyarakat luas yang terbuka, jumlah tertentu dari sifat-sifat agresif yang terbuka dapat diserap tanpa mengancam masyarakat. Namun, dalam masyarakat kecil yang tertutup, agresi terbuka merupakan ancaman yang tak dapat diterima bagi kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Sistem medis sebagai adaptasi sosial budaya. Adaptasi sistem medis, pola-pola dari peranata-peranata sosial dan tradisi-tradisi budaya yang menyangkut perilaku yang sengaja untuk meningkatkan kesehatan, meskipun hasil dari tingkah laku khusus tersebut belum tentu kesehatan yang baik. Sistem medis sebagai strategi adaptasi sosial budaya. Di dalam sistem medis ini membahas masalah-masalah luas mengenai penyakit dan peranannya dalam evolusi manusia yang dilihat sebagai strategi adaptasi. Penekanan kami adalah pada penyakit itu sendiri, bukan pada penduduk sebagai individu-individu, serta mengenai cara-cara tingkah laku manusia dalam menanggapi ada atau tidak adanya atau akibat dari penyakit-penyakit tertentu. Penyakit dengan rasa sakit dari penderitaannya merupakan kondisi manusia yang dapat diramalkan dan merupakan gejala biologis maupun kebudayaan yang bersifat universal. Sebelum manusia ada, seperti hanya di kalangan hewan-hewan sekarang, penyakit hampir sepenuhnya merupakan gejala biologis. Sistem medis sebagai adaptasi sosial budaya. Yang pertama ada kepercayaan. Setiap sistem medis sebagai mencakup semua kepercayaan tentang usaha meningkatkan kesehatan dan tindakan serta pengetahuan ilmiah maupun keterampilan anggota kelompok yang mendukung. Sistem medis sebagai adaptasi sosial budaya. Yang kedua adalah jaringan kegiatan masyarakat. Kepentingan utama mereka agar pasien sembuh karena dalam suatu komunitas yang saling bergantung, orang akan kehilangan anggotanya yang sakit. Sistem medis bagian integral kebudayaan. Peranata-peranata utama dalam setiap kebudayaan berhubungan satu dengan lain dan memenuhi fungsi khusus dalam hubungannya satu sama lain. Peranata-peranata sosial tercermin dalam peranan dukun serta hubungan mereka dengan pasien dan keluarganya. Sistem medis bagian integral kebudayaan. Sistem medis adalah bagian dari kebudayaan pada tingkatan yang lebih abstrak, yang dalam isi maupun bentuknya mencerminkan pola-pola dan nilai-nilai yang kurang nampak. Sistem medis bagian integral kebudayaan. Tiap kebudayaan telah mengembangkan suatu sistem kesehatan yang mendukung hubungan timbal balik yang tidak luntur dalam pandangan hidup yang berlaku. Tingkah laku medis dari individu-individu dan kelompok-kelompok tidak akan dimengerti jika terpisah dari sejarah kebudayaan umum. Dalam sistem ini, terdapat peranan dewa-dewa sebagai jalan untuk menyembuhkan penyakit. Contohnya, kepercayaan terhadap penyakit pada banyak masyarakat sangat terjalin erat dengan magi dan religi, sehingga tidak mungkin untuk memisahkan keduanya. Jadi, dalam penyembuhan penyakit atau cara pengobatan ini masih tradisional. Penyakit yang ditentukan kebudayaan. Dari pandangan budaya, penyakit adalah hal yang berbeda. Penyakit adalah pengakuan sosial bahwa seseorang itu tidak bisa menjalankan peran normalnya secara wajar, dan bahwa harus dilakukan sesuatu terhadap situasi tersebut.
Dengan kata lain, harus dibedakan antara penyakit sebagai suatu konsep patologi dan penyakit sebagai suatu konsep kebudayaan. Maksud dari unsur ini adalah jika orang tersebut sakit dikarenakan hasil dari kebudayaan mereka sendiri, mereka yang menciptakan penyakit dari hasil kebudayaan yang ada di dalam tradisi mereka. Misalnya, di daerah tertentu, masyarakatnya dilarang memakan makanan yang membuat gizi banyak padahal di dalam makanan tersebut sangat baik sebagai sumber kesehatan. Demikian penjelasan dari kami, semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih semuanya.